Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan penghulu junjungan alam, manusia yang nantinya akan kita harapkan syafaat dan pertolongannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita hormati bersama segenap para asatiz wal asatizah, para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Alwi Balfaqih, Al-Habib Abdurrahman Al-Aqqas, Kiai Haji Abu Hasan, Haji Abdullah, Ustadz Haji Tahir Rahili, dan semua para asatiz yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat, Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmunya manfaat dunia dan akhirat untuk kita semua. Dan segenap keluarga besar daripada sahibul haul, yaitu Ustadz Haji Muhammad Saleh, semua keturunannya, anak cucu mantunya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa jadi zuriat yang saleh. Dan juga segenap seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan majlis haul ini, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini jadi satu bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti di yaumil akhir kita semua diaku sebagai umatnya. Amin Allahumma. Ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Biar kompak bareng-bareng. Ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Dari kecil saya memang udah cakep. Ikan sepat, ikan nyambung, ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, perut Ustadz udah lapar. Iya, alhamdulillah jamaah semuanya lencingnya udah dimakanin. Saya mau makan, malu sama Habib. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kesempatan hari ini saya nggak ceramah, saya lagi muhadoroh. Kenapa? Lagi disetrap. Yang hadir kiai semua, sama Habib semua, saya paling muda. Ya Allah, doain biar mudah-mudahan biar doa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Abu Fakih Samarkand mengatakan ada 3 perkara untuk menjadi anak yang soleh. Yang pertama, kriteria anak yang soleh adalah anak yang meneruskan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Alhamdulillah telah dibuktikan bahwasanya Haji Muhammad Soleh ini bukan namanya doang yang soleh, tapi keturunannya juga keturunan yang soleh. Lantaran kenapa? Mereka semua masih mau bikinin haul ke-13. Ini bikin haul begini nggak cukup duit 5 juta. Bener nggak? Bener nggak Bapak Haji ini? Iya. Duit 5 juta kagak cukup bikin haul begini. Ini kira-kira lebih dari 10 juta ada nih. Kira-kira dibeliin motor cakep kan gitu? Nah, ya, lebih cakep lagi ketika duit 10 juta itu dibagiin bareng-bareng, disedekahin, dan pahalanya buat almarhum. Ini contoh bahwasanya keturunan beliau adalah anak-anak yang soleh. Dan alhamdulillah semua perbuatan-perbuatan baik yang tadi diceritain, bahwasanya almarhum Haji Muhammad Soleh ini orang yang senang, gemar bermasyarakat, orangnya baik hati. Saya udah buktiin, anaknya luar biasa. Saya punya orang tua, Bapak Haji Usin, ya enggak? Baiknya luar biasa bang, ngutang 10 juta nggak ditagih lagi. Apa nggak tuh ya? Saya ngutang kambing 10 juta nggak pernah ditagih, luar biasa ya enggak? Baiknya luar biasa tuh ya enggak? Insya Allah semua anak cucu keturunannya semuanya anak yang soleh. Tuh, meneruskan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua apa kata Abu Fakih Samarkand? Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim antara kerabat, saudara, dan juga guru-guru daripada orang tua. Ini pendengaran saya cerita dari Bapak Haji Husin bahwasanya orang tua beliau almarhum Haji Muhammad Soleh ini orang yang gemar bersilaturahim dan berguru dengan habaib. Cintanya, mahabbahnya luar biasa dengan habaib. Dan alhamdulillah banyak habaib yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan wasilah kedatangan beliau semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa kata Abu Fakih Samarkand? Yang ketiga adalah
mengistighfarkan, meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita. Semua manusia pastilah mempunyai dosa. Hari ini kita semua berdoa, menghatamkan Quran, baca Yasin, semuanya dikhususkan untuk almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Haji Muhammad Soleh ini kuburnya dijadikan kubur yang raudhah min riyadil jannah. Kata guru saya, Kiai Haji Hafiz Lukman, beliau bilang, anak itu kriterianya ada 4. Anak dibagi 4. Yang pertama, anak yang ketika orang tuanya masih hidup, dia kagak berbakti sama orang tuanya. Sengkeknya luar biasa. Disuruh sama orang tuanya kagak pernah mau. Bapaknya nyuruh, tolong beliin buah pecel lele, nggak mau. Ketika bapaknya meninggal dunia, lebih lagi kagak berbakti. Jangan kata didoain, kuburan belum kering, warisan udah dijualin. Ada di sini, ada yang minta. Ya Allah, ini mah pengalaman pribadi, Bib. Saya pernah ceramah di Priuk, ceramah 7 hari. Ceramah 7 hari, kelar ceramah 7 hari, Brimob turun. Kenapa? Adek sama abang bed bacok-bacokan. Ini mah pengalaman pribadi, bener-bener itu. Polisi nangkep ketua panitia, ditangkap karena adeknya dibacok. Ketua panitia yang ditangkap, ustadz yang kebingungan. Ya udah ditangkap, gue belum diamplopin. Ya Allah, ya kan? Tuh, anak kriteria yang pertama, ketika bapaknya masih hidup, orang tuanya masih hidup, nggak pernah berbakti. Dan ketika orang tuanya udah meninggal dunia, lebih nggak berbakti lagi. Ini songkek nih yang begini nih. Ada lagi anak yang ketika orang tuanya masih hidup, dia nggak berbakti. Disuruh sama orang tuanya, nggak mau. Tapi ketika orang tuanya telah meninggal dunia, baktinya luar biasa. Bapaknya meninggal, dari hari pertama sampai hari ke-7 ditahlilin, hari ke-14 ditahlilin, bikin 100 hari, bikin 1000 hari, haul dibikinin terus. Ini luar biasa nih. Anak yang kayak gini nih masih lebih mending dibandingkan anak yang ketiga. Siapa anak yang ketiga? Anak yang ketiga adalah anak yang ketika orang tuanya masih hidup, dia sayang sama orang tuanya. Cintanya luar biasa, disuruh apa aja sama orang tuanya, mau. Tapi ketika orang tuanya telah meninggal dunia, baktinya selesai. Kata ulama sepakat bahwasanya anak yang kedua lebih baik dibandingkan anak yang ketiga. Jadi ketika seorang orang tua telah meninggal dunia, mereka lebih membutuhkan bakti seorang anak dibandingkan ketika anaknya masih hidup. Ini kita semua nih yang hadir di tempat ini rata-rata udah jadi orang tua semua, bener nggak? Kira-kira pernah nggak hitung-hitungan sama anak? Pernah nggak hitung-hitungan? Lo udah usia sekian tahun, udah gue biayain sekian miliar. Pernah nggak hitung-hitungan? Nggak pernah. Tapi ketika kita meninggal dunia, kita adalah makhluk yang paling hitung-hitungan sama anak. Diceritakan bahwasanya setiap malam Jumat, ruh itu bakalan balik ke rumahnya. Bener gak tuh? Ini malam Jumat balik ke rumah, ngeliatin anaknya ngedoain apa kagak. Ditungguin dari maghrib sampai isya. Anaknya lagi mandi, sholat gak kelar-kelar. Sholat gak kelar-kelar. Wah, dia baca Yasin kali ini. Ternyata lupa rakaat berapa. Kelar sholat isya nggak baca doa lagi. Ya nggak, langsung tidur. Orang tua nungguin aja sampai menjelang subuh. Pas menjelang subuh, anak nggak ngedoain kita juga, orang tua pulang sambil bermuka masam. Ditanya sama malaikat, ngapa manyun aja? Anak gua kagak ada yang inget sama gua. Memang yang apa? Lupa, semuanya lupa, habis sudah lupa. Meninggal dilupain. Kata malaikat begini, wahai orang tua, terus apa yang mau engkau lakukan? Aku bersumpah demi Allah, aku tidak ikhlas dan tidak ridho dengan semua yang aku tinggalkan di dunia yang dinikmati oleh anak-anakku. Wah, luar biasa. Orang tua kita sumpah serapah, Pak. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ketika kita
mengalami sebuah kesusahan. Pernah nggak ngalamin susah, Pak? Pernah nggak? Ketika mengalami kesusahan ada satu kunci, yaitu mendoakan orang tua. Lantaran apa? Ketika kita lupa ngedoain orang tua kita, Allah tutup satu pintu rizki untuk kita. Jangan-jangan kita susah selama ini lupa ngedoain orang tua. Saking keasikannya hidup di dunia, menikmati harta benda orang tua, mohon maaf lahir batin, sehebat apapun kita yang kita hasilkan, pasti ada banda orang tua yang kita